Hai semuanya, selamat datang di metode BS, perampok bank yang baru-baru ini sedang trending. BS yang nama aslinya belum diketahui sampai saat ini, usianya 43 tahun dan dia dikenal sebagai perampok Bank BJB di Fatmawati, Jakarta Selatan. Kisahnya berawal dari Januari 2022, ya beberapa bulan yang lalu. Waktu itu BS meminjam uang sebesar 1 miliar kepada kenalannya yang bernama D, inisial juga, dan bunga sebesar 500 juta yang jatuh tempo pada 8 April 2022. Hanya 3 bulan saja. Uang itu rencananya akan digunakan untuk modal usaha seperti cuci mobil ya. Yang kabarnya dia mau membuka cabang di tempat yang lain. Jelasnya masih sedang dalam pendalaman. Yang menariknya dari kisah ini adalah BS hobi nonton Money Heist. Kalian udah pernah nonton Money Heist belum? Sama, gue juga belum pernah. Money Heist yang judul aslinya La Casa de Papel, dan karena film seri ini yang membuat BS berpikir untuk meniru adegan-adegan yang ada di film itu. Kalau kita googling nih berita tentang Money Heist. Oke, ada tentang film ini. Criminal Mastermind who goes by the professor has a plan. Di bawahnya, news about Bank BJB Fatmawati. Fotonya BS langsung terpampang di mana-mana sebagai perampok yang terinspirasi film Money Heist. Jadi sekilas tentang Money Heist, di mana ada seseorang yang merekrut beberapa orang lain untuk menjadi anggota dalam suatu perkumpulan merampok yang masing-masing memiliki skill seperti ahli manipulasi, ahli dalam menggali, hacker, jago bela diri, profesional. Maksudnya profesional di sini adalah ya suruhan yang suka menghabisi orang-orang gitu. Yang notabene-nya mereka ada 8 orang. Kerjanya berkelompok, bekerja sama. Sedangkan BS ini hanya sendiri. Dia cuma punya modal ide, terus beceng, dan juga nekat. Beceng yang dipakai si BS ini airsoft gun. Nanti akan sampai di situ ya, mengapa cerita ini sangat menarik. Terus dia juga bawa petasan asap yang akan dipergunakan dia untuk melarikan diri ya, ibaratnya kayak film-film gitu ya. Kalau mau kabur tanpa kelihatan kabur, belok kiri atau belok kanan, lempar aja bom asap itu. Dan ini yang dipakai dia. Gue lebih sering ngeliat yang pakai bom asap ini pesulap-pesulap ya. Terus dia juga bawa talitis pengganti borgol, alat kejut, dan juga pisau lipat. Yang semuanya ini dibawa dia dalam satu tas selempang. Rencananya mau mencuri uang 1,5 M. Karena dia punya utang 1,5 M. Tapi mau disimpan dalam satu tas selempang. 1,5 M apa cukup dibawa di dalam tas satu selempang? Dan pada 5 April, jadi 3 hari sebelum jatuh tempo itu, BS pun keliling-keliling daerah Fatmawati dan sekitarnya. Dia mau mencari bank mana yang akan dirampok dia. Sampai akhirnya pilihan jatuh di Bank Fatmawati yang katanya alasan dia memilih bank itu karena sepi. Jadi setelah BS ini memarkirkan mobilnya di depan Bank BJB, ia pun turun terus masuk ke dalamnya. Dan karena waktu itu pukul 14.30 di mana transaksi perbankan sudah tutup, jadi hanya ada karyawan-karyawan bank, maka BS pun masuk dan ia menyuruh semua karyawan yang ada di situ termasuk security untuk tiarap. Tapi ada satu security yang bernama F tidak mau menuruti kata-katanya BS, sehingga BS pun marah dan ia pun mencoba menembak F. Kena pipinya. F menyadari kalau itu airsoft gun sehingga F pun menyerang BS. Beberapa karyawan lain lari keluar dan beruntung ada polisi yang sedang patroli lewat sehingga BS pun dibekuk. Sebenarnya apa sih backgroundnya BS ini? Yang gosip-gosipnya ternyata dia adalah salah satu karyawan bank swasta. Ya, dia juga kerja di bank, tapi kok dia nggak berpikir untuk
mencuri banknya saja ya, karena kan setidaknya dia lebih mengetahui seluk-beluk di banknya itu. Tapi memang kalau mencuri dengan cara pakai senjata seperti itu di tempat dia kerja, ya itu sama saja beresiko bisa dipecat, atau masih mending ya kalau dipecat ya kalau ada hal-hal lain yang menyangkut nama baiknya dan juga keluarganya. Maka BS ya pilih saja bank yang lain yang aman untuk dirampok daripada tempat kerjanya. Cuma ya lucu juga sih, karena dikatakan dia adalah head HRD, kepala HRD. Masa pemikirannya seperti itu ya? Maksudnya pemikirannya sangat-sangat tidak profesional, sangat-sangat seperti kayak orang yang maaf-maaf aja ya, yang kayak nggak pernah sekolah gitu. Apalagi menurut gosip-gosipnya juga nih, BS adalah mantan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di salah satu universitas negeri di Semarang, Fakultas Hukum. Nggak berpikir lebih jernih gitu ya. Entah apa yang ada di pikiran si BS sehingga dia memilih cara singkat seperti itu. Tapi setidaknya cara dia ini masih jauh lebih baik dibanding dengan cara yang ada di ex Jonas itu. Itu sadis ya. Dan juga beberapa perampok lain yang juga merampok para nasabah bank yang setelah keluar dari bank itu juga termasuk sadis, sehingga BS pun juga mendapatkan hukuman yang sama dengan para perampok. Gue jadi ingat kisah perampok di Amerika Serikat yang terkenal pada tahun 70-an, 80-an sampai 90-an itu, karena 30 tahun setidaknya dia berjaya di sana sebagai perampok bank yang bernama Carl Gagosian. Dia dikenal juga sebagai Friday Night Bank Robber karena dia mempunyai kriteria-kriteria tertentu dalam merampok bank, dan juga dia menyusun semacam langkah-langkah bagaimana cara ia merampok bank dengan aman bagi dirinya. Terlebih kali ini adalah lulusan Fakultas Teknik Kelistrikan. Jadi dia educated, dan karena hasil aksinya ini dia tertangkap, tetapi tertangkapnya juga secara kebetulan di mana ada dua anak-anak yang sedang bermain di suatu tempat dan mereka menemukan barang hasil curian Carl, sehingga Carl pun ditangkap. Jadi dia ditangkap bukan pada saat dia sedang melakukan aksinya. Carl pun diminta untuk bekerja sama bagaimana caranya dia memberikan edukasi sehingga pencurian perampokan seperti ini tidak terjadi lagi. Dan hal-hal yang semacam perampokan seperti ini ya, di mana memang aksi perampokan cenderung lebih tinggi pada saat menjelang hari raya, karena sepertinya banyak para pelaku perampokan itu butuh uang untuk dibawa ke keluarganya yang lain, atau butuh sekedar pengakuan di mana ia telah berhasil menghasilkan, mempunyai barang tertentu, atau ya setidaknya dilihat punya uang gitu sama keluarganya ya. Tapi sebenarnya yang harus dihilangkan dari pikiran orang-orang sebenarnya adalah sikap hidup yang hedon. Ya setidaknya dengan memilih hidup yang lebih sederhana akan jauh lebih aman dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Ya udah gitu aja sekilas tentang BS. Gue harap kita dapat memahami apa yang sedang terjadi pada saat ini, dan kalau kamu punya unek-unek atau apapun itu, kamu bisa komen di bawah. Jangan lupa nantikan video-video gue berikutnya, dan jangan lupa juga like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.